سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بجاه النبي والآل بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama mendapatkan taufik hidayah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di rumah Allah, tempat yang mulia. Semoga perkumpulan kita senantiasa dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita berharap kita berkumpul di sini pada saat ini, kelak di akhirat kita juga bisa sama-sama berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dari Kesbangpol, Pak, ya? Kesatuan Badan. Oh ya. Alhamdulillah. Ini malam mungkin kajian pertama dari masing-masing dinas yang ada, OPD yang ada. Biasanya sudah menjadi tradisi di mana-mana, terutama di negeri kita tercinta Indonesia, pertemuan pertama setelah Idul Fitri, orang itu kenal acaranya halal bihalal. Ibu tahu artinya halal bihalal? Pak, halal bihalal itu kita sering dengar, kita sering ucap, tapi kadang-kadang kita ditanya artinya apaan halal bihalal? Artinya maaf-maafan Ustaz. Salah apa benar maaf-maafan? Tidak salah juga. Tapi kalau kita kaji, kita kepengen tahu, kita sering halal bihalal di rumah fulan, di kantor ini, di tempat itu, macam-macam. Setelah Idul Fitri ramai acara kita, agenda kita raya atau halal bihalal. Halal itu kalau kita ngambil asal katanya dari Al-Quran, kita akan dapatkan ketika Nabi Musa alaihi salam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saudara beliau Harun, Nabi Harun alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Halal itu diambil dari kata wahlul 'uqdatam min lisani. Apa artinya wahlul 'uqdatam min lisani? Ya Allah, lepaskan, wahlul dan lepaskan, 'uqdatam ikatan, lepaskan ikatan min lisani dari lisanku, dari lidah. Karena mohon maaf Bapak Ibu, Nabi Musa ini ceritanya dulu waktu kecil. Ini kan hadapannya beliau adalah Fir'aun. Ketika Nabi Musa itu masih kecil, masih bayi, disodorkan kepada beliau dua hal. Sebelah kanan ada kurma, sebutir kurma, sebelah kiri ada batu bara. Sekilas tuh mirip tuh, kurma satu butir sama batu bara, sepercik batu bara, sama-sama hitam kemerahan begitu. Nabi Musa sebagai cikal bakalnya Nabi, nalurinya memilih yang baik, nalurinya memilih yang selamat. Beliau udah mau ngambil, pakai tangan beliau itu ngambil kurma, tadinya begitu. Tapi akhirnya diarahkan tangannya Nabi Musa oleh malaikat Jibril, akhirnya nggak jadi ngambil kurma, tapi malah ngambil batu bara. Kenapa? Itu hikmahnya, beliau tidak dicurigai oleh Fir'aun. Andaikan pada waktu itu Nabi Musa ngambil kurma, maka Fir'aun akan curiga, ini orang kok masih kecil sudah bisa milih antara kurma dengan batu bara, padahal lebih menarik batu bara karena dia menyala. Akhirnya supaya tetap pada kodratnya anak kecil yang lebih memilih sesuatu yang menarik, tangannya Nabi Musa dialahkan oleh malaikat Jibril, ngambil sepercik batu bara, sempat diletakkan ke dalam lisannya. Akhirnya lisannya agak kurang fasih. Nah, itu Nabi Musa begitu. Halal asal katanya itu adalah halal yahulu hululan, melepaskan,
Makanya Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah lepaskan ikatan pada lisan saya. Jadi halal itu apa artinya melepas? Ya, kita kalau melihat kamus, halal itu punya arti melepaskan sesuatu yang terikat. Halal juga berarti mencairkan yang beku. Kan sebetulnya momentumnya pas, Pak. Ini orang kalau udah lebaran biasanya THR saya belum cair, makanya halal bihalal biar cair, mencairkan yang beku, menyambung yang putus. Nah itu diantara makna halal kalau kita lihat kamus. Halal, jelas Bu, itu artinya halal. Nah halal juga bisa berarti boleh. Itu seperti sekarang kita makan nasi halal, ya nasi boleh dimakan sama kita. Halal bihalal. Maka filosofi bahasa yang digunakan dalam halal bihalal ini kemudian dibuatkan acara setelah hari raya, itu adalah untuk melepaskan ikatan pada hubungan kita sesama manusia. Hubungan kita kan sudah baik sama Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan kemarin sudah kita siang harinya berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang puasa siang hari di bulan Ramadan karena iman mengharap pahala Allah, ikhlas, diampuni dosanya. Siang kita puasa, malamnya kita qiyamul lail, salat tarawih, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya diampuni, siangnya diampuni. Hubungan kita sama Allah Ta'ala di bulan Ramadan sudah bagus. Nah sekarang nih masuk Idul Fitri, kita ingin melepaskan ikatan. Jadi kan lidah kita nih kalau terikat tuh rasanya kaku. Begitu ikatannya dibuka, plong, lega. Lah kita punya hubungan dengan sesama kita umat manusia, itu juga rasa-rasanya selama 11 bulan ke belakang, terlebih lagi masuk bulan Ramadan, itu kayaknya terikat, gak bebas. Ada perselisihan, ada selekan, ada musuhan, gak tegur sapa, terikat. Bagaimana caranya biar terlepas? Hati kita sama-sama plong. Makanya ada halal bihalal. Itu dia halal bihalal. Maka kita kan disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang soleh. Orang soleh itu definisinya apa coba Bapak Ibu kalau kita mau tahu? Orang soleh as-salihun man adda huquqallah wa huquq ibadallah. Orang yang berhasil menunaikan semua hak Allah dan berhasil menunaikan semua hak-hak hamba Allah, itu dia orang soleh. Ustadz dia sholatnya khusyuk, istiqomah, sholat jamaah, puasanya wajib iya, sunnah iya, tapi sama hamba Allah dia mukanya masam terus, omongannya kasar, tangannya suka nyakitin, belum jadi orang soleh. Karena apa? Ada hak hamba Allah yang belum ia tunaikan. Jadi orang soleh yang bisa berhubungan baik dengan Allah dan bisa berhubungan baik dengan hamba Allah. Kita sudah baik hubungan di bulan Ramadan dengan Allah. Sekarang perbaiki hubungan kita dengan halal lebih halal kepada sesama umat manusia. Itu jadi halal lebih halal. Kita bagusnya Bu Pak, hari raya itu kita datang ke rumah orang. Apalagi orang yang kita itu nggak senang sama dia, yang kita ada masalah sama dia, datang maaf-maafan, selesai urusan kita, lepaskan ikatannya biar kita plong. Bagusnya begitu. Ustadz nggak sempat saya, banyak banget teman saya, saudara saya, kalau ngedatengin orang satu-satu, ini dinas sudah keburu masuk, anak-anak udah keburu sekolah, nggak sempat waktunya. Makanya ada halal bihalal, undang semuanya datang, kumpul keluarga, sanak famili, kawan. Di situ kita minta maaf akbar, saling maaf, memaafkan, lepaskan segala ikatan yang mengganjal dari hubungan kita sesama manusia, biar kita punya hati jadi plong.
Nah, itu halal bihalal seperti itu. Ustadz, macam mana ceritanya ada halal bihalal itu? Sejarahnya seperti apa? Kita sudah tahu ya artinya halal bihalal. Nanti pulang dari sini kalau ada yang nanya halal bihalal itu apa? Tadi halal itu seperti itu. Sejarahnya bagaimana dulu Indonesia ketika ngelawan Belanda, ada Rodi, ngelawan Jepang, ada Romusa. Setelah Jepang keluar dari Indonesia, Indonesia merdeka, terjadilah perang saudara. Terjadilah antara manusia sesama muslim, sesama Indonesianya saling cakar-cakaran, saling cekcok, saling selekan, saling bermusuhan. Kan kita kan seperti itu seringnya, umumnya. Kita nih kalau ada musuh, kita kompak lawan musuh sama-sama. Begitu musuhnya pergi, kadang-kadang kita perang saudara. Indonesia dulu begitu. Jepang udah keluar, Indonesia udah merdeka, yang Jawa, yang Melayu, yang Madura, yang macam-macam itu perang saudara. Presiden Soekarno pada waktu itu macam mana caranya biar semuanya bersatu, NKRI ini biar bersatu. Kita sudah berhasil mengusir penjajah. Presiden Soekarno lapor kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah itu adalah salah satu pendiri Ormas Nahdlatul Ulama NU. Kiai, macam mana kita bikin acara supaya bisa mendamaikan semua lapisan masyarakat? Saya punya usul. Nah, jadi Presiden Soekarno itu suka bikin sesuatu yang belum ada, mengada-ngada. Kiai, macam mana kalau kita bikin namanya halal bihalal? Halal itu baik, bihalal dengan yang baik. Bermusuhan itu haram, cakar-cakaran itu haram. Makanya kita nggak boleh dalam Islam itu punya kuku panjang, takut cakar-cakaran. Ustadz nyindir ibu-ibu, yang enggak, saya nggak lihat kukunya ibu-ibu, saya lihat kamu. Halal bihalal, bermaaf-maafan halal, dengan bermaaf-maafan juga halal, baik dengan baik. Silaturahmi halal, dengan silaturahmi juga halal, baik ketemu baik. Kata Kiai Wahab Hasbullah, oke, buat acara macam itu. ACC setuju, jadi sejarah halal bihalal. Jadi kalau kita cari dalilnya halal bihalal di Quran, di hadis, tidak ada, Pak. Ustadz, kalau begitu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, berarti bid'ah. Tak ada zaman Nabi, berarti bid'ah. Bapak, kalau halal bihalal bid'ah, berarti yang hadir halal bihalal masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka, yang ceramah ustadz dan nerakanya paling panas. Nah, jadi jangan kita ini tertipu, terbuai. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada zaman Rasul, bid'ah neraka. Kacau. Isinya halal bihalal itu apa? Kita kan jangan ketipu sama casing. Belum tentu casingnya terlihatnya mungkin tidak seperti biasanya, tapi padahal isinya itu adalah bagus, isinya adalah baik. Apa isinya halal bihalal? Coba kita juga sama-sama sudah merasakan mengikuti kegiatan acara halal bihalal. Rayu, apa rayu itu? Kita kumpul satu, silaturahim. Wong Nabi yang nyuruh kita silaturahim kok. Man ahabba an yunsha'a fi atharihi wa yubsata fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin panjang umur, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim mengungkapkan definisi silaturahmi itu apa. Didefinisikan dengan hadis yang lain, antasila man qata'ak. Hakikat sebenarnya silaturahmi itu adalah menyambung orang yang memutus hubungan sama kamu. Kalau kita punya hubungan biasa sama-sama kita baik, kita datang ke rumahnya, kita nyambung hubungan biasa, Pak. Tapi yang luar biasa lagi,
Kalau ada orang yang musuhan sama kita, nggak senang sama kita, dia mutus hubungan sama kita, kita datang untuk nyambung kembali. Ini yang luar biasa. Maka dari itu harapan kita adanya halal bihalal semuanya kumpul. Gengsinya kalau rame-rame biasanya hilang, Pak. Kita kalau sendiri-sendiri datang ke rumahnya gengsi mau minta maaf, dia juga gengsi sama kita. Tapi kalau rame-rame kumpul, biasanya gengsinya hilang. Satu, silaturahmi. Nabi nyuruh kita untuk silaturahmi. Yang mau panjang umur, yang mau luas rezeki, sering-sering silaturahmi. Ustaz, silaturahmi itu apa? Silah itu menyambung. Wasala yasilu silatan fahuwa wasilun wadaka mausulun. Menyambung. Rahim itu mohon maaf cakap adalah organ khusus wanita, ibu-ibu punya rahim, dan ini tidak bisa dibuat. Makanya sampai ada laki-laki transgender jadi perempuan, bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki mirip laki-laki itu seperti perempuan, wajah perempuan, suara pita suaranya diganti perempuan, mulus kakinya nggak ada bulunya jadi kayak perempuan. Tapi satu yang nggak bisa punya rahim. Di Thailand itu sampai ada musabakoh, Pak, perlombaan lady boy, mukanya lady kakinya boy. Nah, itu. Tapi tidak ada yang bisa buat rahim. Rahim itu tempat janin, rahim itu perut. Menyambung hubungan dengan orang yang satu rahim. Satu rahim maksudnya satu nasab sama kita. Satu nasab. Mungkin kalau diurut nasab kita ketemu di kakek, atau di bapaknya kakek, atau di kakeknya kakek, kumpul di situ, hubungan kumpulan di situ disebut silaturahim. Ini boleh jadi yang hadir di sini bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang keluarga sambung nasab mungkin sepupu, 2 pupu, 3 pupu, masih ketemu di kakek yang pertama, kakek yang kedua, kakek ketiga, maka hubungannya disebut dengan silaturahmi. Jadi gitu. Kalau makanya silaturahmi itu lebih khusus. Ada lagi, Ustadz, apa bedanya dengan ukhuwah Islamiyah? Nah, ini istilah saja sebetulnya, tapi yang menjadi sebuah perbedaan pengertian definisi. Kalau silaturahmi tadi hubungan kita bersambung baik karena ada tadi jalur nasab yang bertemu. Kalau tidak ada bertemu seperti saya sama Bapak Ibu ini jauh sekali, saya dari Jakarta, Bapak Ibu di sini kita Anambas di Tarempa. Apa hubungannya? Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu persaudaraan Islamiyah yang diikat dengan agama Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim, sesama mukmin itu bersaudara. Makanya saudara itu diambil dari bahasa Sanskerta. Kalau kita nggak belajar bahasa Indonesia, saudara. Satu. Sa itu artinya satu. Udara artinya perut. Saudara, satu perut. Orang Indonesia mau bilang saudara, akhirnya jadi saudara. Saudara kalau kandung berarti satu nasab, tadi silaturahmi. Kalau tidak kandung, tidak satu nasab, berarti nanti ada hubungan ukhuwah Islamiyah. Tapi pada dasarnya semuanya kita ini adalah bersaudara. Bagaimanapun juga umumnya adalah Islam tadi. Paling tidak kalau mau diurut kita satu nasab sama Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ada yang di sini yang terlahir bukan dari rahimnya Ibu Hawa. Siapa coba? Semuanya bermuara kepada Ibu Hawa. Ustaz, kalau misalkan Allah ciptakan Nabi Adam dan Ibu Hawa sebagai nenek moyang kita, lantas kenapa ada yang mengatakan manusia itu dari kera? Itu teorinya siapa? Charles Darwin. Teorinya Charles Darwin, manusia itu katanya dari kera-kera yang berevolusi, manjat pohon, ekornya memendek, akhirnya hilang ekornya jadi manusia. Pertanyaannya, kalau dia berevolusi dari zaman ke zaman, dari makhluk kepada makhluk berikutnya, kenapa sekarang sudah menjadi manusia tidak berevolusi menjadi makhluk berikutnya? Ini menandakan bahwa teorinya terbantahkan. Jadi kita ini semuanya
adalah anak cucu Nabi Adam, bukan anak cucunya kera. Cucunya Nabi Adam. Ustaz, kalau misalkan Nabi Adam sama Ibu Hawa itu cuma berdua, berpasangan, lantas kenapa sekarang di dunia ini banyak sekali orang yang berbeda warna kulitnya? Kan cuma ada Nabi Adam sama Ibu Hawa, lantas kenapa bisa terpecah-pecah warna kulitnya macam-macam? Jadi ceritanya Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi yang ketiga. Nabi Idris, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam itu kan ada 3 anaknya. Ada Sam, ada Ham, ada Yafis. Yang Yafis paling terakhir ini adalah yang melahirkan kulit berwarna, maksudnya kulit gelap. Yang tengah, yang Ham, ini adalah kulit yang tak berwarna, kulit terang putih. Yang ini yang pertama yang berwarna orang Afrika, orang negro, itu dari Yafis. Yang tengah ini Ham ini yang putih-putih. Yang putih-putih itu seperti apa? Seperti orang barat, orang Eropa. Itu keturunannya Ham. Lah, yang paling awal Sam itu adalah tengah-tengah. Ya. Putih enggak juga, agak kemerah-merahan. Orang Arab dengan orang Yahudi. Ini keturunannya Sam. Kita nih yang mana coba? Nah, jadi seperti itu. Semuanya bermuara kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, bersaudara. Jadi itu isinya daripada acara halal bihalal, kita disuruh untuk menyambung silaturahmi ataupun hubungan ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu inti daripada ada orang bikin acara silaturahmi, selain kita tadi bersilaturahmi menyambung hubungan ukhuwah Islamiyah, inti daripada intinya adalah 2. Pertama, minta maaf. Yang kedua adalah memaafkan. Ini 2 hal yang diperintah oleh agama dan 2 hal yang paling berat untuk dijalankan karena berkaitan dengan hati. Orang mau minta maaf kalau gengsinya tinggi, gak jadi-jadi, Pak. Kemarin ada orang minta materi sama saya, pengen ngisi ceramah halal bihalal. Ustadz, saya mau minta materi. Apa? Mau ngisi acara halal bihalal. Oh, halal bihalal materinya udah yang umum saja, bawain ayat wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Maaf-maafan, selesai. Itu acara halal bihalal, materinya begitu. Dibawa sama dia. Itu dia ceramah di Malang, Jawa Timur. Telepon saya. Jadi ini masalah maaf dan minta maaf dan memaafkan tidak bisa jalan kalau masih punya ego gengsi yang tinggi. Dia ceramah di situ, banyak sesepuh-sesepuh karena dia yang diminta masih muda. Kita harus saling memaafkan, minta maaf dan memaafkan. Tidak peduli, tidak pandang berapa usianya, laki-laki, perempuan, apapun dia jabatannya, semuanya harus sama, minta maaf dan memaafkan. Yang kecil minta maaf sama yang tua juga sama minta maaf sama yang kecil memaafkan yang tua memaafkan yang kecil. Selesai dia ceramah, ada yang sambutan. Ini saya bingung juga, ini kok di mana-mana sambutan dulu baru ceramah. Lah ini ceramah dulu di tengah-tengah, habis ceramah ada beberapa sambutan lagi. Dibantai juga dia, dikomentar, dikritik sama orang-orang yang punya hawa nafsu, gengsi. Kalau ada anak kecil minta maaf sama yang tua, saya setuju. Tapi kalau orang tua minta maaf sama yang kecil, saya tidak setuju. Yang tua tidak pernah punya salah sama yang kecil. Wah, gengsi. Hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan gengsi minta maaf sama anak. Ajarkan anak kita seperti apa yang kita lakukan. Bagaimana bapak tidak mau minta maaf sama anak? Gimana ibu nggak mau minta maaf sama anak? Kita kan di sini nggak lepas dari dosa, nggak lepas dari salah. Ada dari kita yang nggak punya salah, yang nggak punya dosa, yang dikit aja sama. Makanya semuanya hilangkan gengsi, hilangkan ego ketika kita sudah masuk acara halal bihalal, minta maaf dan memaafkan. Kalau ditanya, Ustaz, lebih berat mana meminta maaf sama memaafkan? Karena dua-duanya disuruh diperintah sama Allah Ta'ala. Cuman dalam pelaksanaannya kira-kira berat yang mana? Kalau buat saya pribadi lebih berat memaafkan orang.
Ya saya nggak tahu, setiap pribadi itu beda-beda, Pak Rais, Pak Ali Musi, yang lain mungkin punya kepribadian yang beda-beda. Lebih berat meminta maaf atau memaafkan, tergantung. Kalau saya lebih berat untuk memaafkan. Ya saya memaafkan, Ustaz, saya memaafkan sudah orang yang berbuat salah sama saya. Iya. Kau masih ingat kesalahan dia? Nah, saya maafkan, ada orang buat salah sama saya maafkan, ada orang minta maaf, saya maafkan. Cuman kadang itu hati. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam syairnya? Innal quluba idza tanaffarat qudha kasruha la mislu zujaji kasruha la yajbaru. Hati itu kalau sudah pecah, kalau sudah rusak, kalau sudah terluka, itu macam cermin. Cermin kalau pecah, kasruha la yajbaru, itu nggak bisa ditempel lagi. Coba ada cermin kita pecahin, sambung lagi, tempel lagi, dilem lagi, itu retak-retaknya masih ada. Walaupun sudah menyatu, tuh hati manusia begitu. Saya maafkan ada orang yang buat salah sama saya. Dulu saya masih mondok, ada guru saya mukul saya maafkan. Cuma masih ingat. Cuma saya sambil berjalan waktu minta ampun, istighfar sama Allah. Ya Allah, hilangkan ini ingatan-ingatan ini supaya hati kita lega. Kita juga gak kepengen punya dendam ke bawah mati juga, kita gak kepengen. Jadi intinya itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa meminta maaf dan memaafkan sama siapa saja. Ingat-ingat kita punya salah sama siapa saja. Karena kemarin juga disampaikan sama Ustaz Rudi Hartono malam Ahad bahwa haqqullah mabniun ala samahah. Kalau kita punya urusan sama Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penerima ampun. Gampang kita minta ampun, sholat taubat, berrakaat, baca Quran, ibadah, insya Allah dimaafkan, diampuni sama Allah. Tapi kalau kita punya urusan sama manusia, kalau belum minta maaf, ingat ya, minta maaf. Ustaz, saya sudah minta maaf, dia nggak maafin saya. Urusan dia sama Allah. Yang penting kita udah datang sama dia, minta maaf, ngakuin kesalahan kita, selesai. Ibu nggak usah khawatir, bapak nggak usah khawatir. Yang penting kita mau merendah untuk minta maaf, sudah selesai. Walaupun dia mukanya cemburut sama kita, walaupun dia nggak mau tegur sapa kita, urusan dia sama Allah. Itu kalau misalkan masalah hati saja. Tapi kalau masalah hak-hak yang fisik itu harus diganti. Saya pernah ngambil barang orang lain, naudzubillah. Pertama, balikin dulu barangnya, ganti dulu. Jangan ujuk-ujuk minta maaf. Saya minta maaf. Dulu saya ngambil barang kamu, barangnya hilang, rusak. Dia kecewa, minta maaf aja kamu nggak mau ganti. Begitu. Ganti barangnya, minta maaf. Itu kalau ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya, nggak ada uang, ya sudah, masalah lisan, hati saja selesai. Awas, hati-hati. Orang meninggal masih menyimpan urusan sama manusia, nanti di akhirat itu akan menjadi sebuah batu penghalang dia masuk surga. Hati-hati. Nah, karena hakul insan atau hukukun nas mabniun alal musyahah. Yang namanya perkara kita dengan umat manusia itu sangat ada perhitungan. Kalau dia dari ridho, sama masalah hutang itu. Masalah hutang juga sama. Awas, hati-hati, cuman 500 perak Ustaz, cuman 1.000 rupiah Ustaz, masa orang itu nggak mau ikhlasin? Jangan salah, 1.000 rupiah nggak mau dia nggak ridho, kita nggak bayar, 1.000 rupiah bisa menjadi penghalang buat kita masuk surga nanti. Hati-hati. Bahkan Rasulullah aja pernah nggak mau nyolatin orang yang ternyata itu masih punya hutang. Nah, suruh lunasin dulu hutangnya, baru Rasulullah SAW mau nyolatin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta maaf dan maafkan. Terutama sama orang tua kita. Ini momentum halal bihalal, memang kita momentum untuk kita sungkem, Pak. Kalau kata orang Jawa, nyungkem sama orang tua kita kalau masih ada. Kalau nggak ada, ya sudah, ziarah, datang ke kuburannya, mintakan doa ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kirim Fatihah, kirim Yasin. Kalau masih ada, datang ke orang tua, Pak. Idul Fitri itu adalah momentum kita datang ke orang tua. Ustaz, jauh, diusahakan. Ustaz, biayanya mahal, nabung. Karena kita punya orang tua itu
nunggu kita. Pernah ada seseorang, ini ceritanya sering saya sampaikan, bahwa orang itu biasanya kalau udah kawin, kalau udah nikah itu sering lupa sama orang tuanya. Jadi satu hari seorang laki-laki ini, seorang suami ini diingatkan oleh istrinya, Mas, orang Jawa gitu kan, Mas, kamu hari ini gak keluar ngajak seorang perempuan makan malam di luar. Loh, apa maksudmu, Dek? Istri saya ini cuma kamu. Loh, enggak, maksud saya itu ibumu, Mas. Sejak kita menikah sekitar 20 tahun yang lalu, Mas, saya belum pernah lihat kamu ini keluar ngajak ibumu makan malam, makan di luar begitu. Saya sejak kita menikah, Mas. Akhirnya, oh iya, ingat. Mulai dari dulu nikah nggak pernah ngajak ibunya keluar makan begitu. Ingat. Oh iya. Udah, malam ini saya mau ajak ibu saya keluar makan malam. Ditelepon ibunya, Bu, siap-siap. Malam ini makan malam sama saya di restoran ini. Oh iya, Nak. Anak itu bawa mobil mau jemput ibunya. Begitu sampai depan rumah ibunya sudah nunggu dengan rapi di depan rumah. Nah, masuk ke mobil, ibunya sambil berkaca-kaca air matanya. Nak, ibu sangat senang, sangat gembira. Ibu merasa anakku kembali setelah 20 tahun tidak menghiraukan aku, selama 20 tahun tidak pernah nyapa tegur aku. Demi Allah, Nak, malam ini tidak ada orang satupun di kampung ini yang ngajak ibu keluar makan malam kecuali dirimu. Diajak makan malam, masuk restoran. Ketika di restoran duduk, dibawakan menu. Ibu mau apa, Bu? Ini ada menu makanan, minuman nih, silahkan pilih. Sang ibu megangin menu itu sambil piek-piek matanya begitu tuh. Apa sih? Merem-merem gitu. Si anak baru sadar, ya Allah, udah lama saya nggak makan. Oh, Isya Pak. Belum. Saya kira bunyi. Jadi si anak sadar, ya Allah, sudah 20 tahun saya nggak ngajak makan ibu saya, nggak ngajak keluar ibu saya lupa. Ibu saya penglihatannya udah nggak awas lagi, udah nggak waras lagi, udah nggak jelas lagi. Akhirnya si anak itu langsung ngambil menu makanannya, dibacakan satu-satu. Ibu, ini saya bacakan satu-satu, mohon maaf Ibu. Ada pisang goreng, ada nasi goreng, ada ini, ada itu, minumannya ada ini, ada itu. Dibacakan, sabar anak. Sang ibu luar biasa terharu meneteskan air mata. Nah, ibu teringat, Nak. Ibu teringat dulu engkau masih kecil, Nak, engkau tidak bisa baca, Nak. Ibu yang bacakan menu-menu yang ada di restoran ini satu-satu dengan sabarnya. Sekarang ibu yang dibacakan oleh dirimu. Teringat masa lalu. Akhirnya sudah pesan, makan, selesai. Sang anak gembira karena ibunya juga senang. Sang anak bilang sama sang ibu, Ibu, kapan kita mau makan seperti ini lagi? Kita makan malam di luar lagi. Oh ya, Nak, nanti. Biar ibu yang tentukan waktunya, nanti kita makan. Sekarang kau traktir ibu, nanti ibu yang traktir kau dengan anak-anak istrimu. Nah, pulang, sang ibu sakit, masuk rumah sakit, meninggal dunia. Setelah diurus jenazahnya, sang anak dapat undangan makan malam. Dapat undangan makan malam beserta anak dan istri di satu restoran. Begitu berangkat memenuhi undangan makan malam, sudah terjamu luar biasa, hidangan-hidangan yang enak, yang istimewa. Di situ dia nanya, siapa yang ngundang saya makan malam, yang membooking tempat ini dengan jamuan yang luar biasa ini? Ternyata yang booking, yang pesan itu adalah almarhum ibunya. Ibunya nggak pernah lupa dengan janji. Dia janji bakal bayarin, bakal traktir anak dan istrinya. Walhasil seperti itu. Jangan lupa sama ibu kita, minta maaf, sungkem. Pak, Bu, termasuk sebuah amalan istimewa yang saya lakukan sampai sekarang. Ini yang diajarkan sama guru saya, Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Sampai sekarang saya amalkan sejak 10 tahun yang lalu. Saya kalau pulang ketemu ibu saya, ketemu bapak saya, setiap pagi saya cium kakinya, saya cium tangannya, saya cium keningnya, saya cium kakinya. Setiap pagi habis sholat subuh,
sebelum melakukan aktivitas setiap hari itu saya amalkan kalau saya pulang ke Jakarta. Bu, sambil saya minta doa, cium tangan, cium kening, cium kaki, doain saya, redoin saya. Setiap hari sebelum saya melakukan aktivitas. Bukan apa-apa, kita kepengen nyenengin hati orang tua. Saya bilang, siapa yang berani melakukan hal seperti ini? Ini ajaran guru kita seperti itu. Yang punya ibu, yang punya orang tua, punya kesempatan untuk bakti sama orang tua. Jangan disia-siakan. Karena dalam hadis disebutkan ketika seseorang itu ditimpa peristiwa meninggal ibunya, maka terdengar seruan dari langit, telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezeki. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau untuk diampuni dosamu. Sekarang meninggal ibumu, silahkan cari semua itu dengan susah payah. Bahkan seorang Imam Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan tabi'in, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, seorang imam, ketika ibunya meninggal dunia, beliau nangis tersiak-siak, nangis ngejengker, luar biasa sedihnya beliau. Murid-muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya, "Imam, engkau ini adalah ulama, engkau ini adalah orang soleh. Apakah engkau sedih ditinggal mati oleh orang yang kau sayangi? Ditinggal mati oleh ibumu?" Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya bukan sedih karena ditinggal mati oleh ibu saya bukan sedih ditinggal mati oleh orang yang saya cinta. Lantas kenapa? Saya sedih karena baru saja satu pintu surga ditutup untuk saya. Itu surga itu. Maka itu dia, ibu adalah ayah kita, ibu kita punya kesempatan, itu ladang kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Makanya termasuk juga amalan yang dikasih oleh Al-Habib Syekh Baharun, jalan pintas untuk meraih kesuksesan adalah bakti sama orang tua. Begitulah para ulama-ulama terdahulu mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, mendapatkan kesuksesan dunianya, akhiratnya. Paling banyak kalau kita baca sejarah-sejarahnya, biografinya, manaqibnya, itu berkat sebagian besar berbakti kepada orang tua, terutama ibunya. Kita kenal pengarang Maulid Sibtul Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mendapatkan maqam wali di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sebagian besar karena baktinya beliau kepada ibunya. Sampai-sampai satu saat sang ibu itu sedih di hari raya. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa kau sedih? Kenapa mukamu kusut begitu?" Kata sang ibu, "Nak, saya sedih, nak. Orang tua lain itu mampu untuk beli baju baru untuk anaknya. Saya nggak bisa, saya miskin, saya nggak punya uang." Apa kata sang anak Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? "Bu, bawa saya ke pasar sekarang. Jual saya, Bu. Ibu bilang sama orang di pasar, saya ini adalah budaknya ibu, jual saya. Nanti uangnya silahkan ibu pakai untuk membeli apa yang ibu inginkan, keinginan-keinginan ibu." Sampai saking segitunya kepengen nyenengin ibunya. Kalau itu adalah membuat senang ibu, silahkan jual saya, uangnya pakai ibu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi seperti itu. Maka momentum Idul Fitri, momentum halal bihalal ini, sambung silaturahmi kita kepada orang yang terdekat dulu dengan kita, mulai dari ibu kita, mulai dari bapak kita, saudara kita, adik kita, anak kita, ayah kita kalau kita masih punya, dan semua yang ada di kita, yang di Kes Bangpol ya, sama orang-orang di kantor. Sebenarnya kita itu Pak, Bu, kalau kita ngerti sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fusulul Ilmiyah, beliau mengatakan an-nasu qisman, manusia itu terbagi dua, ahlul istima' wa ahlul uzlah. Ada orang yang memang disetting potongan orang ini dia kumpul sama manusia, berbaur sosial sama manusia. Dan yang satu lagi Allah setting dia ini potongannya adalah potongan yang nggak pandai untuk berbaur. Lebih baik dia ini hidup menyendiri dengan keluarga kecilnya dia dan tidak pandai untuk bersosial dengan orang banyak.
Kita harus kenal, kata beliau, kita harus kenal. Kita ini termasuk orang yang memang potongan-potongan kita ini pandai bersosial, berbaur, atau kita ini orang yang lebih baik kita ini adalah menyendiri, jauh dari keramaian manusia. Kita harus kenal. Dan pada hakikatnya kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk berbuat baik, berlaku baik kepada siapa saja. Jadi kita nggak boleh nggak cocok sama orang, lupa. Kita nggak boleh selek-selekan sama orang, ribut-ribut sama orang, sebetulnya nggak boleh. Ustaz, saya nggak mau kumpul di sana tuh. Saya kalau masuk ke Kes Bangpol itu kayaknya saya males. Kenapa? Panas. Kenapa? Ada orang itu tuh saya nggak senang. Nggak boleh seperti itu. Jadi sebetulnya orang itu kenapa masih bisa selekan, masih bisa cekcok, masih bisa ribut? Karena dia sebetulnya belum siap untuk berkumpul dengan manusia. Kalau hatinya sudah siap berkumpul dengan manusia, dia sudah siap. Artinya mau menyikapi orang model begini, model begitu, hatinya sudah siap. Nah, maka dari itu nggak boleh kita nggak cocok sama orang. Mau orang itu berbuat jahat sama kita, muka cemberut, masam sama kita, tapi kita harus selalu berbuat baik. Kita senyum terus. Jadi seperti tanah, Bu, Pak, kayak tanah. Saya sering menyampaikan, kita nih hidup harus kayak tanah. Tanah itu bagaimana? Tanah itu dia makin diinjak-injak tanahnya, makin digali, dilingkis, dipacul. Apa yang dilakukan oleh tanah? Dia senantiasa mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang manfaat bagi manusia. Bahkan tanah makin dalam digali, makin disakiti lagi. Apa yang dikeluarkan? Air-air yang jernih. Begitu. Seperti bunga mawar. Bunga mawar itu harum, wangi. Sekalipun bagi tangan yang merusaknya. Ada orang merusak, bejek-bejek bunga mawar, dicium, tangannya wangi, meskipun bunga mawar itu dirusak, tapi tetap dia memberikan keharuman kepada orang siapa saja, meskipun dia dirusak. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita terus sambung silaturahmi kita, sering-sering kumpul kita dengan orang-orang yang kita temui, makin baik hubungan kita dengan sesama kita. Karena insya Allah kalau kita perbaiki hubungan kita dengan sesama kita, begitupun Allah akan ridho kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bisa menjadi keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan kita sudahi saja dan bisa terus dilanjutkan dengan kajian-kajian yang bermanfaat setelah ini dengan ustadz-ustadz yang menyampaikan materinya. Mudah-mudahan senantiasa bisa mendapatkan manfaat. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril